Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Nurkolis dengan NIM 24031102121. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK. Baik, inilah perusahaan yang akan saya presentasikan, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry dan Training Company Tbk. Yang pertama yaitu profil singkat perusahaan. PT Ultra Jaya Milk Industry didirikan pada tahun 1958 sebagai industri rumahan di Bandung, Jawa Barat oleh Ahmad Prawira Wijaya sebagai usaha rumahan pengolahan susu sederhana. Lalu, pada tahun 1971, perusahaan ini bertransformasi menjadi perseroan terbatas. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Training Company Tbk merupakan perusahaan global terkemuka pelopor produsen susu cair segar, minuman ringan, dan juga beberapa minuman kesehatan yang diproduksi dengan UHT, Ultra High Temperature teknologi dan dikemas secara aseptik, dan menggunakan bahan baku terbaik dan berkualitas dari alam yang diproses dengan teknologi termodern di Asia, serta didukung dengan lingkungan higienis yang dipersembahkan demi kebaikan keluarga Indonesia. Tahun IPO dan kode saham. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Training Company Tbk resmi melakukan penawaran umum perdana IPO pada 15 Mei 1990 dan sahamnya mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 2 Juli 1990. Langkah ini memungkinkan perusahaan mendapatkan dana segar untuk ekspansi, memperluas jaringan distribusi, dan investasi teknologi seperti sistem UHT, Ultra High Temperature. Sejak tercatat di bursa, saham PT Ultra Jaya diberi kode ULTJ. Kode saham ini digunakan sebagai identitas resmi perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kode ini juga menjadi syarat singkat untuk mengenali dan mengakses saham Ultra Jaya di antara ribuan saham lainnya yang juga tercatat di bursa. Selanjutnya, produk unggulan atau segmen bisnis utama. Pertama, segmen susu UHT sangat mendominasi dengan merek unggulan Ultramilk. Produk ini hadir dalam beberapa varian seperti full cream, low fat, high calcium, berbagai varian rasa coklat, strawberry, mocha, taro, dan karamel. Dan juga susu UHT untuk anak kecil yaitu Ultra Mimi Kids yang semua diproses menggunakan teknologi UHT dan dikemas secara aseptik. Varian susu ini tersedia di berbagai ukuran, dari 125 ml hingga 1 liter, mengedepankan keseimbangan nutrisi serta kepraktisan tanpa perlu pendinginan lebih. Yang kedua, di segmen minuman siap saji, Ultra Jaya dikenal dengan teh kotak yang menguasai pangsa pasar RDT domestik lebih dari 60-77% di kuartal pertama 2024. Varian yang ditawarkan meliputi teh melati, less sugar, blackcurrant, apel, dan lemon, tersedia dalam kemasan 200 ml sampai 500 ml. Selain dua segmen utama itu, perusahaan juga menawarkan minuman sehat tradisional seperti sari kacang hijau dan sari asam asli, serta produk makanan minuman lain seperti krimer kental manis, cap sapi, golden choice, susu bubuk, melalui tol packaging untuk merek seperti Morinaga, dan konsentrat jus buah tropis. Lalu, ringkasan performa terakhir perusahaan. PT Ultra Jaya mencatat kinerja yang cukup solid sepanjang tahun 2024. Perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total penjualan mencapai sekitar 8,87 triliun. Namun, meskipun dari sisi pendapatan mengalami peningkatan, laba bersih justru mengalami sedikit penurunan sebesar 2,6% dan tercatat sebesar 1,13 triliun. Meskipun kuartal pertama tahun 2025, tantangan bagi Ultra Jaya mulai terlihat lebih jelas. Penjualan menurun tipis sebesar 0,6% secara tahunan, menjadi 2,28 triliun. Penurunan ini diikuti oleh penurunan laba bersih yang cukup signifikan, hampir 10%, menjadi 364,68 miliar. Tekanan tersebut membuat manajemen semakin fokus pada efisiensi biaya dan penguatan pengendalian harga pokok produksi. Di sisi lain, perusahaan tetap agresif dalam memperluas pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara keseluruhan, meski laba bersih mengalami penurunan sementara, kinerja Ultra Jaya tetap kuat dengan prospek pertumbuhan positif.
Fokus mereka ke depan adalah memperkuat efisiensi operasional, menjaga kestabilan margin di tengah tekanan biaya, serta melanjutkan ekspansi pasar ke tingkat global. Lalu ada logo dan tagline perusahaan. Logo modern mereka menggunakan inisial UC, huruf U dan C dengan desain tegas, dominasi warna biru dan merah, diambil bingkai kotak yang bersih mewakili kesan profesional, segar, dan tetap bersahaja. Dan ada tagline Nature in Good Hands. Tagline ini muncul di kanal resmi atau website korporat promosi internasional, memperkuat positioning brand sebagai produsen UHT berkualitas dengan bahan alami, teknologi modern, dan produksi bersih sebagai wujud kepedulian terhadap alam dan konsumen. Yang selanjutnya, tagline Make Your Move sering digunakan dalam kampanye brand level Ultramilk sejak 2010 sebagai ajakan bagi generasi muda untuk bergerak aktif dan berkontribusi positif, misalnya lewat acara sosial Ultramilk Shake to Care. Foto produk pabrik atau iklan terkenal. Inilah produk-produk unggulan PT Ultra Jaya, mulai dari susu UHT dengan berbagai varian rasa dan ukuran, teh kota dalam beragam pilihan rasa, Ultra Mimi untuk anak-anak, hingga minuman tradisional seperti sari kacang hijau dan sari asam, serta susu creamer sebagai pelengkap minuman dan makanan. Teknologi yang digunakan dalam PT Ultra Jaya menggunakan teknologi canggih dan sistem otomatis dalam setiap tahap pengolahan dan pengemasan produknya. Pabrik Ultra Jaya menggunakan teknologi UHT, Ultra High Temperature, sebagai inti dari proses produksinya. Dengan inovasi ini, Ultra Jaya mampu menjaga kesegaran susu dan minuman mereka secara optimal sekaligus, memastikan kualitas terbaik sampai ke tangan konsumen. Lalu, iklan Ultra Mimi bersama AB Cekut. Ini dialah iklan paling viral tahun ini. Kolaborasi gemas antara Ultra Mimi dan si balita viral, yaitu AB Cekut. Dengan ekspresi lucunya, Abi berhasil mencuri perhatian jutaan orang. Sosoknya yang polos dan mengemaskan jadi daya tarik utama yang bikin iklan ini cepat menyebar di media sosial. Ditambah lagi, kemasan Ultra Mimi yang penuh warna dan karakter lucu dirancang khusus untuk menarik perhatian anak-anak. Desain yang playful bikin anak-anak langsung tertarik untuk mencobanya. Lalu ada potongan berita mengenai PT Ultra Jaya yang siap buyback saham sebesar 1,45 triliun. Produsen susu PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk atau ULTJ merancang aksi pembelian kembali saham atau buyback saham dengan alokasi dana senilai 1,45 triliun. Manajemen menerangkan aksi buyback dilakukan dalam rangka perseroan mendukung stabilitas pasar modal hingga meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham perseroan. Perseroan menegaskan aksi ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap penurunan pendapatan perseroan ke depannya. Aksi ini akan dilakukan secara bertahap oleh ULTJ dengan periode 25 Juni sampai dengan 25 September 2025. Lalu yang paling penting yaitu visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Lalu misi perusahaan menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Yang terakhir yaitu pemegang saham utama. Pemegang saham PT Ultra Jaya per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan bahwa kepemilikan saham terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Sabana Prawijaja sebesar 49,78%, yang merupakan pemegang saham terbesar dengan hampir 50% saham. Sabana Prawijaja memiliki kendali dominan atas keputusan strategis perusahaan. Kepemilikan ini menunjukkan peran penting individu dalam pengelolaan PT Ultra Jaya. Yang kedua, masyarakat atau publik sebesar 26,4%. Saham ini dimiliki oleh investor publik termasuk perseorangan dan institusi yang membeli saham melalui bursa, menunjukkan bahwa PT Ultra Jaya adalah perusahaan terbuka atau TBK di mana sebagian saham diperdagangkan di pasar modal. Yang ketiga, PT Prawira Wijaya Perkasa sebesar 23,78%, merupakan pemegang saham institusional, kemungkinan sebesar perusahaan yang masih berhubungan dengan pendiri atau keluarga besar pemilik. Kepemilikan ini signifikan mendukung struktur kepemilikan terpusat namun tetap melibatkan institusi. Kesimpulannya, struktur kepemilikan PT Ultra Jaya menunjukkan dominasi keluarga atau pihak internal perusahaan.
Sementara publik tetap memiliki peran penting melalui 26,44 kepemilikan. Hal ini mencerminkan perpaduan antara pengendalian internal dan partisipasi publik dalam kepemilikan perusahaan. Sekian dari saya, itulah video presentasi mengenai PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.